لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. Puja dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, taufik dan hidayah yang berbahagia ini kita dapat hadir ke rumahnya yang mulia, Masjid Nurul Ihsan yang kita cintai, untuk beribadah salat subuh. Dan setelah salat subuh ini kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dikelompokkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya sampai di hari yang kemudian. Orang-orang tua kami, Bapak Ibu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami mulai kajian kita pada subuh yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, kullu 'amin wa antum bil khair minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tradisi yang baik di bulan Syawal ini adalah kita saling memohon maaf. Kalau kita baca dalam surah Ali Imran tentang ciri orang yang bertakwa itu bukan memohon maaf, tapi memberi maaf. Wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan manusia yang lain. Tapi sebagai wujud tawadhu'nya kita yang menganggap diri kita bersalah, bukan orang lain yang bersalah kepada diri kita. Jadi memohon maaf itu bagian dari sifat tawadhu. Tawadhu itu adalah salah satu akhlak yang terpuji di dalam diri orang yang beriman. Karena itulah yang sering kita dengar itu memohon maaf, bukan beri maaf. Belum pernah kita dengar ada ucapan saya maafkan Bapak Ibu sekalian, tidak. Yang ada saya mohon maaf. Bapak Ibu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tadi ada saya bacakan ayat Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40. Ayat itu isinya tentang kita boleh membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada diri kita. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejahatan, balasan kesalahan itu adalah kejahatan atau kesalahan yang sama. Pernah orang menzalimi kita? Ada orang yang pernah dizalimi? Ada. Apa yang mau kita lakukan terhadap orang yang menzalimi itu? Kalau kita mampu balas, itu boleh. Diejek orang kita ejek pula boleh. Direndahkan orang kita rendahkan pula boleh. Ditempelengnya kita tempeleng pula dia boleh. Bukan ditempeleng pipi kiri kasih pipi kanan. Lama-lama kita yang lebam. Dalam Al-Quran surah Asy-Syura itu boleh. Balasan satu kesalahan, satu kejahatan
dibalas dengan satu kejahatan dan kesalahan yang sama. Sama dia tak boleh lebih. Yang jadi masalah itu bagaimana kita menakar sama. Tak boleh lebih. Kalau lebih berarti kita boleh. Diejek orang kita dengan satu kalimat dengan intonasi tertentu, malaslah seperti itu. Jangan diejeknya kita lemah, kata-katanya kita buat pula. Berarti itu yang boleh. Makanya payah kan? Boleh dibalas tapi payah kita melakukannya. Kenapa? Karena harus setara nih. Kalau tidak setara, kalau lebih dari apa yang dia lakukan, berarti kita boleh. Maka pilihannya bukan membalas. Apa pilihannya? Faman ma'afa. Siapa yang memaafkan? Jadi pilihan yang pertama itu bukan membalas, tapi pilihannya adalah yang pertama memaaf. Tadi dibalas, tak mau kita membalas, dan kita pilih memaafkan. Apa makna memaafkan? Menghapus. Al-afu al-mahu wa-qamsu. Itu makna maaf. Maaf itu menghapus, menghilangkan. Jadi kalau ada orang yang pernah menzalimi diri kita, menyakiti diri kita, baik dengan sikapnya, dengan ucapannya, dengan perbuatannya, maka itu dihapus. Pertama dihapus dari dalam hati kita. Kalau masih dendam kita, masih mau membalaskannya, berarti belum memaafkan. Kalaupun ada memaafkan hanya dalam bentuk kata-kata, belum di hati. Ketika kita lihat masih muncul lagi perasaan, nanti kau ya ada sanggup balaskan, berarti belum memaafkan. Yang dimaksud dengan memaafkan itu hapus dia, hilang dia dari dalam hati kita, tidak ada lagi sama sekali. Dan itu bukan mudah. Apalagi kezaliman yang kita alami itu berulang-ulang, bukan sekali, berulang-ulang, sampai hidup kita hancur dibuatnya. Mau menghapuskan itu dari dalam hati kita beratlah. Apalagi kalau kita di lingkungan pekerjaan, hancur karir kita dibuatnya. Berat itu menghapuskan yang berat. Makanya dalam hadis Nabi itu ada disebutkan ada 3 Allah yang bersumpah dengan. Yang pertama, ma naqasa malun min shadaqah. Allah bersumpah dengan 3 hal. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu tidak pernah mengurangi harta. Itu sumpah Allah yang pertama. Jadi kalau kita bersedekah, sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta kita. Bulan Ramadan yang lalu banyak kita bersedekah, duit, makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Berkurang harta Bapak Ibu sekarang. Ada yang jatuh miskin, ada yang bangkrut. Belum ada laporannya sampai sekarang. Bapak pulang gara-gara bersedekah di bulan Ramadan dia jatuh miskin. Belum ada. Ibu pulana gara-gara dia bersedekah di bulan Ramadan dia balik mengantar jualan makanan untuk orang berpuasa di Masjid Indonesia. Dia di bulan Syawal jatuh miskin. Ada? Belum ada. Karena ada jaminan dari Allah. Ma naqasa malun min shadaqah. Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta kita, justru sedekah itu akan menambah harta. Baik kuantitasnya, jumlahnya bertambah, maupun kualitasnya. Makin banyak berkah yang kita dapatkan di dalam harta yang kita miliki.
Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang membelanjakan harta di jalan Allah seperti satu biji padi ditanam, satu ditanamkan tumbuh satu pohon. Dari satu pohon itu ada 7 dahan. Satu dahan itu ada 700 butir. Begitulah perumpamaan kalau kita bersedekah. Maka jangan pernah kita bosan jemu untuk bersedekah. Dan jangan pernah kita takut gara-gara bersedekah kita akan jatuh bangkrut, jatuh miskin. Yang sebaliknya, orang yang enggan bersedekah, orang yang menolak bersedekah, nanti orang inilah yang akan menjadi jatuh bangkrut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan malas bersedekah, jangan enggan bersedekah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bersumpah dengan 3 hal. Wa ma zala Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Allah tidak akan menambahkan kepada seorang hamba yang memaafkan melainkan kemuliaan. Jadi salah satu yang mendorong kita mau memaafkan orang itu, kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menjadi orang yang pemaaf wal 'afina 'anil nas, Allah pasti akan menambahkan kemuliaan kepada diri kita. Hanya orang-orang yang berhati mulialah yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita hati yang mulia, dia tak mau memaafkan. Anak dengan orang tua harus saling memaafkan. Anak melakukan kesalahan kepada kedua orang tua, maka orang tua memilihkan pasangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena cantiknya, karena keturunannya, karena hartanya, karena agama. Maka sebagai seorang calon ayah yang baik, dia akan memilihkan ibu dan ibu anaknya wanita yang salihah. Begitu juga dengan calon istri, dia akan memilih laki-laki yang bisa memimpin diri dan keluarganya, laki-laki yang saleh. Jangan laki-laki yang salah. Jangan cuma karena tampannya, karena kayanya, karena keturunannya, tak dilihat agamanya. Akhirnya dia tak bisa memimpin istrinya, tak bisa memimpin keluarganya. Dibiarkannya saja dulu. Itu juga kesalahan. Apalagi kesalahannya, waktu anaknya lahir tak disambutnya dengan kalimat adzan dan iqamah, dibiarkannya lahir. Padahal ada anjuran kalau lahir anak kita baik laki-laki dan perempuan, adzankan di telinga kanan, iqamahkan di telinga kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan berkuat. Dekatkan aja mulut kita ke telinganya. Pelan-pelan, jangan kuat-kuat. Apalagi pula tengah malam kita rombak sholat subuh. Rupanya ada yang baru lahir. Jadi juga kalau di rumah sakit kan, lahir namanya dan dia berkuat. Terganggu pasien yang lainnya. Jadi pandai kita menerapkan agama ini. Yang kedua, memberikan nama. Itu hak anak diberikan nama yang baik. Ahsinu asma'akum wa asma'a abnaikum. Baguskan nama kamu dan juga nama anak-anak kamu. Itu hak anak kita. Maka pilih nama-nama yang baik, yang isinya doa yang baik kepada anak kita. Dan nama kita pun kalau belum baik, boleh kita ganti namanya. Boleh. Dalam agama disuruh, kalau belum bagus nama kita, dibaguskan. Ahsinu asma.
Siapa namanya? Orang Arab itu kadang-kadang kalau saudara macam-macam nama anaknya juga. Ada disebut namanya Arab. Arab itu orang. Diganti namanya. Jangan lagi perang. Nanti perang aja katanya. Boleh masuk sekolah tawuran aja katanya. Sampai masuk ke tawuran. Nikah dia pun tawuran sama istrinya. Karena namanya Arab. Orang. Mulai masuk sekolah, tamat sekolah, jadi mahasiswa, sampai nikah, tawuran aja katanya. Kalau mau tawuran di luar, tawuran di rumah aja. Sama-sama dia tawuran sama istrinya. Kenapa rupanya namanya Arab? Orang ganti nama. Nama itu harus berbahasa Arab. Tidak, itu dicabut. Intinya makna dari kata nama itu baik. Bahasa Arab itu bahasa Arab. Arab. Jahannam mana? Itu bahasa Arab itu bukan? Sama mana? Jahannam. Karena untuk jahannam itu bahasa Arab. Lalu kenapa kita pilih bahasa Arab? Yang pertama, Quran itu berbahasa Arab. Quran Arabi. Yang kedua, Nabi kita itu orang Arab, bukan orang Batak, bukan orang Jawa, bukan orang Sunda. Nabi kita itu orang. Salat kita harus berbahasa Arab. Tak boleh kita sholat pakai bahasa selain bahasa Arab, pakai bahasa daerah pula kita sholat tahu. Allah Magadam, Allah Nawar, Allah Maha Besar. Jadi memberikan nama kepada anak-anak kita itu adalah hak. Yang berikutnya apalagi menyembelihkan akikah. Sebutnya akikah. Jadi kalau belum diakikahkan dulu, akikahkan sekarang kalau ada rezeki. Tapi kalau udah besar, kalau ada jangan lagi pakai mahaban ya. Dari pula lagi dah tua ya. Jadi kalau sembelikan akikahnya di masa antar ke rumah. Jiran tetangga kita terutama pokok dan masakin. Apa ini bu? Ini akikah saya dulu. Tak sempat rumah ayah saya meninggal, salah saya nikahkan. Ini akikah anak saya. Dulu belum ada rezeki kan, susah waktu dia lahir. Sekarang sudah rezeki kan. Sembelih. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Sunnah. Tapi itu menjadi hak, menjadi bagian hak dari anak-anak. Yang berikutnya apalagi cukur rambutnya, timbang emas seukuran itu atau perak sedekah. Berikutnya apalagi memberikan makanan halal thayyibah. Anak-anak kita sudah berikan makanan yang halal dan baik bergizi. Terakhir memberikan pendidikan yang baik kepada mereka, terutama pendidikan agama. Jangan kita lupa dengan pendidikan agama anak. Mulai dari membaca Quran, sholat dan lain sebagainya. Itu harus kita ajarkan. Nabi Yaqub alaihissalam ketika dia menjelang ajalnya, dikumpulkan anak-anaknya. Sudah berkumpul anak-anaknya semua, lalu dia bertanya kepada anak. Apa pertanyaannya? Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kamu sembah setelah aku tidak ada? Kita nanti apa pertanyaan kita kepada anak-anak ketika menjelang ajal kita? Sudah bisa kita rasakan tak lama lagi hidup kita panggil anak kita. Tolonglah anak-anakku yang di kota ini, di kota itu, suruh mereka pulang. Pulang sudah mau dekat ajal kita. Apalah pertanyaan kita nanti kepada anak-anak kita? Jadi kita tanya, sudah apa pangkatmu sekarang? Sudah apa jabatanmu sekarang? Sudah berapa mobil? Sudah berapa rumah? Kalau itulah pertanyaan kita, itu pertanyaan yang celaka. Pertanyaan kita sama dengan pertanyaan Nabi Yaqub. Apa pertanyaan dia kepada anak-anaknya ketika itu? Ma ta'buduna min ba'di? Kalau ayah sudah tak ada, kalian
kalian masih sholat, kalian masih puasa, kalian masih mau bayar zakat, kalian mau menunaikan ibadah haji, kalian masih mau silaturahim. Itu pertanyaannya. Soal kehidupan dunianya dia yang urus. Yang mau kita pastikan setelah kita meninggal dunia, anak-anak kita tetap menjadi orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling memaafkan. Begitu juga kita sesama saudara. Kadang-kadang lama antara saudara kita bertemu sama adik beradik. Banyak itu kan. Adik beradik kita bertemu sama. Gara-gara apa? Ini juga kadang-kadang kita sebagai orang tua boleh jadi kita lebih cenderung kepada salah satu anak kita, tapi tak boleh kita melupakan hak anak-anak kita yang lain. Kadang-kadang anak itu tak bersuara, tapi dia merasakan diamannya, itu dipendam di dalam hati. Akhirnya dia cemburu dengan sesama saudara. Itu pernah terjadi kan? Antara Yusuf dengan saudara-saudara. Nabi Yakub itu lebih sayang kepada Yusuf. Dan itu diserasakan oleh saudara-saudaranya yang lain. Akhirnya mereka cemburu. Anak-anak kita juga kadang-kadang tanpa sadar kita tunjukkan kasih sayang itu lebih kepada anak kita yang lain. Akhirnya dilihat ayah ini mak juga begitu sama dia, sama aku kok tak begitu. Waktu kuliah kalau dia telepon mak minta uang biaya ini langsung diikut. Kalau giliran banyak kan jalan. Nah itu bahaya. Mungkin anak kita tidak mengungkapkan dengan kata-kata, tapi dengan sikap cemburu dengan saudara, akhirnya retak hubungan. Begitu juga ketika pembagian warisan, retak. Nah di sini perlu kita lihat sebagai orang. Jangan sampai kita yang menjadi penyebab mereka terbelah saudara. Maka yang perlu kita ajarkan kepada anak kita, apa yang diajarkan Nabi kepada kita, apa yang diajarkan Nabi kepada kita supaya hubungan selalu baik. Hormati yang tua, sayangi yang kalau kita punya anak paling besar ajarkan sama dia, sayangi dia. Kalau kita punya anak yang kecil, hormati abang, hormati dia. Jangan kita belah dia. Kalau kita belah nanti berbahaya. Mereka sendiri akan bertengkar di kemudian. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga bisa menjadi tetangga saling memaafkan. Banyak kadang-kadang kita berjiran tetangga ini ada hal yang tidak kita senangi. Gara-gara sampah, iya kan? Bisa gara-gara sampah kan? Bukan sampah yang kita buang, sampah pohon mangganya. Tumbuh pohon mangganya, kadang-kadang heran juga kita pohon ini. Giliran yang banyak buahnya, itu ke tetangga larinya. Coba Bapak Ibu perhatikan, pohon mangga, pohon rambutan. Kalau yang banyak buahnya bukan kepada kita, tapi kepada orang sebelah. Sampahnya juga sampai ke tetangga sebelah. Ini pula yang buahnya kita yang mengambil, sampahnya yang menyambut, enggak bagus itu. Tapi kalau kita bilang sampah dan buahnya untuk ibu itu masih bagus. Ini tidak. Sampahnya untuk dia, buahnya untuk kita. Dia pula yang menyapu sampah pohon rambutan kita. Kan tak bagus itu. Sakit hati dia. Minta maaf. Begitu kadang-kadang kita di rumah memutar, apakah itu lantunan Al-Quran, musik dan lain sebagainya, terganggu orang, minta maaf. Jadi orang yang mau memaafkan itu tidak diberikan Allah kepadanya melainkan kemuliaan. Yang ketiga, Allah bersumpah dengan 3 hal tadi. Wa man tawadha'a lillahi rafa'ahu. Siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Jadilah kita orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, kaya rendah hati, alim rendah hati, berpangkat dan memiliki jabatan tetap rendah. Jangan berubah miskin, bodoh, apa lagi? Jabatannya tak ada,
pangkatnya tak ada, sombongnya luar biasa. Miskin, bodoh, jabatannya tak ada, sombongnya luar biasa. Menegur orang pun dia malas. Ditegur orang pun dia tak mau menjawab. Assalamualaikum, dia aja. Nah, ini manusia terkutuk lagi. Mudah-mudahan tak ada di sini. Ada Bapak Ibu ya. Jangan kita menjadi orang yang sudahlah miskin, bodoh, apalagi tak ada jabatannya, tak ada pangkatnya, sombongnya luar biasa. Inilah manusia terkutuk. Kalau orang kaya sombong, ada yang disombongkan dia. Banyak hartanya, sombong dia, masih wajar walaupun sombong itu tetap tercela. Ada ilmunya, sombong dia, masih wajar. Alim, banyak gelarnya dari awal sampai akhir, gelarnya semua. Namanya lebih banyak gelarnya daripada panjang namanya. Namanya cuma intinya kan. Tapi di depannya doktor, doktor honoris causa, pokoknya doktor honoris causa ya Pak. Di belakang lagi MSc, MSc, MM segala macam. Lebih panjang gelar. Wajar dia sombong. Ini kawannya sekolah pun tidak, bodoh pula lagi. Sombong dia sama orang. Itu manusia terkutuk. Pangkatnya tak ada, jabatannya tapi soknya luar biasa. Depan orang pecah pinggang dari dia, macam bos saja, main tunjuk-tunjuk saya. Ya. Dia rendah hati. Kalau kita menjadi orang yang rendah hati, Allah tinggikan derajat. Termasuk kadang-kadang kalau kita undangan, habis bangku di tempat. Kita ada jabatan kita, wali kota kita, atau jabatan yang lain. Kalau tak dapat kita bagian depan, jangan kita sakit hati. Orang yang rendah diri itu tidak. Kita kadang-kadang kalau tak dapat kita yang di depan, sudahlah. Sama undangan kita. Duduk bangun belakang yang dikasih ya. Media bulan itu tak dapat aku. Kalau pada jabatan wali kota kita. Orang yang rendah hati, Allah pasti akan tinggikan derajat. Bapak Ibu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal yang mulia. Syawal itu secara harfiah maknanya meningkat. Meningkat keimanan kita, meningkat ketakwaan. Salah satu cara meningkatkan itu adalah hapuskan segala benci dan dendam kepada orang. Belum bisa Ustaz, belajar. Belajarnya bagaimana? Yang pertama, kalau orang pernah menzalimi kita, kita pun tidak tertutup kemungkinan pernah menzalimi. Pernah menzalimi. Sadar atau tidak sadar. Apalagi kalau kita pernah menyandang jabatan dan lain sebagainya. Kadang-kadang tanpa sadar ini, maka kita juga harus siap memaafkan. Maaf itu tidak harus diminta orang kepada kita. Jangan tunggu dia datang hari raya Idul Fitri baru kita maafkan, tidak. Maafkan segera. Diminta atau tidak dimintanya kita maafkan. Kan bahasa Al-Quran itu begitu kan? Wal 'afina 'anil nas, bermaaf kepada manusia. Tanpa dia minta kita maafkan. Udah kau maafkan itu bulan belum datang dia raya. Tak perlu kita maafkan. Kita hapuskan kesalahan dia itu. Rasa benci kita, rasa dendam kita itu dari dalam hati. Yang kedua, harus kita ikuti dengan berbuat baik. Memaafkan saya tak cukup. Kita buktikan. Bagaimana membuktikannya? Datang kita yang silaturahim ke rumah. Dia yang salah kepada kita, tapi kita yang datang silaturahim kepada dia. Kita bawa makanan dan lain sebagainya. Bisa kita begitu. Sudah dizoliminya kita maafkan, datang kita ke rumahnya, kita bawa makanan, kita bawa pakaian, dia bisa kita begitu. Masih langkah yang pertama, langkah kedua mungkin keluar kemudian. Harus diikuti.
tetangga kita yang dekat. Datang kita di timur hari raya, masih bulan Syawal ini kan? Tanggal berapa nih? Ahad tanggal 9 Syawal 1440 ini. Nanti datang. Dia yang salah sama kita. Daun mangga yang jatuh ke rumah kita. Nanti datang berhari raya, bawakan mangga 2 kilo sama dia. Apa ini bu katanya? Nah, ini ada rezeki. Tapi sama mangga yang banyak ke rumah itu nggak apa-apa ya. Nah, masalah. Yang penting maju terima mangga. Kenapa kita bisa melakukan itu? Fa'ajru 'ala Allah. Tak ada satu perbuatan baik itu kecuali akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik. Innahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim itu termasuk diantaranya ada orang minta maaf sama dia, tak mau dia maafkan. Itu luar biasa orang. Dan ada orang yang minta maaf sama dia, tak mau dia maafkan. Tak mau. Ada yang begitu. Tak mau. Itu orang yang zalim. Kenapa? Karena Allah sendiri salah satu namanya Al-Afu, Maha Pemaaf. Kalau bukan karena Allah Maha Pemaaf, lama kita ini celaka sebenarnya. Banyak kita melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita dorong diri kita untuk selalu membuka pintu maaf kepada orang lain. Karena kita sendiri pun tidak tertutup kemungkinan pernah melakukan kezaliman kepada orang lain. Kemaafan itu tidak kita tunggu orang datang kepada kita, tapi dari sejak sekarang sudah kita hapuskan sedikit-sedikit. Dan dalam hati kita itu rasa benci, rasa dendam kepada orang lain, dan tak pernah ada lagi dalam hati kita ini ingin membalaskan kejahatan orang kepada kita ketika ada kesempatan kita dalam. Mudah-mudahan kalau hati kita bersih itu akan terasa. Kalau hati kita bersih, dia akan menjadi tenang, dia akan menjadi gembira, sehingga Syawal ini menjadi peningkatan kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga selalu memberi ceramah setiap bulan terakhir, minggu terakhir. Barangkali ada kata-kata saya kalimat-kalimat saya ada yang punya perasaan Bapak Ibu sekalian, terutama teman-teman orang kami. Saya tak bermaksud mengajar di sini, sekadar buat Allah Subhanahu. Mungkin ada yang mempunyai perasaan tidak memberikan rasa nyaman dalam hati. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua kembali kepada fitrah, kembali kepada jati diri kita. Apa jati diri kita sebagai orang yang beriman? Kita senantiasa ingin berbuat yang terbaik di dalam kehidupan. Demikian saja, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi kami sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah yang kita lakukan, ibadah puasa yang kita kerjakan selama Ramadan, dan sepanjang tahun ini Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua, dan semoga kita kembali kepada fitrah kita masing-masing, dan juga kita menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 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 اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا.
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله.